Pada saat kejadian tersebut, belum ada perekam penerbangan atau black box. Tanpa saksi, tanpa catatan radar, dan tidak ada korban yang selamat. Dalam insiden tersebut, 128 penumpang dan awak kabin di kedua pesawat tewas. Meskipun ledakan microburst hanya berlangsung sekitar 5-15 menit, namun dapat menghasilkan aliran udara ke bawah hingga 6.000 kaki per menit, guys. Pada bulan Juli tahun 2015, pecahan pesawat yang kemudian dikonfirmasi sebagai flaperon dari MH370 itu ditemukan terdampar di pantai Pulau Reunion, Samudra Hindia bagian barat. Ini merupakan bukti kuat pertama bahwa pesawat tersebut jatuh di kawasan tersebut. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget akhirnya ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Aku tahu setiap orang pasti menginginkan perjalanan udaranya itu bisa aman dan nyaman. Oleh karena itu, industri penerbangan terus-menerus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Sehingga terbang dengan pesawat jet menjadi sangat aman sampai hari ini. Nah, kenyamanan perjalanan udara saat ini tidak terlepas dari upaya peningkatan keamanan, yaitu kekurangannya terus diperbaiki, termasuk dengan mempelajari sejumlah kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya. Di episode kali ini, aku akan membahas sejumlah kecelakaan pesawat yang tidak hanya mengguncang dunia, guys, tapi juga membawa perubahan yang cukup besar dalam regulasi, teknologi, dan prosedur keselamatan penerbangan. Belajar dari tiap insiden tersebut memaksa industri untuk berbenah dan terus berinovasi. So buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Oke, yang pertama adalah kecelakaan pesawat di langit Grand Canyon. Jadi guys, pada tanggal 30 Juni 1956, serangkaian peristiwa penting di langit Arizona mengubah dunia penerbangan selamanya. Dua pesawat dari dua maskapai besar Amerika Serikat bertabrakan di ketinggian 21.000 kaki di atas Grand Canyon. Hal ini menyebabkan kedua pesawat tersebut jatuh ke dalam jurang dan hancur di lereng keajaiban alam paling ikonik di Amerika. Pada saat kejadian tersebut, belum ada perekam penerbangan atau black box. Tanpa saksi, tanpa catatan radar, dan tidak ada korban yang selamat. Dalam insiden tersebut, 128 penumpang dan awak kabin di kedua pesawat tewas. Ketika itu, para penyelidik menghadapi tugas yang tampaknya mustahil untuk merekonstruksi apa yang terjadi dan alasannya. Namun, melalui kombinasi analisis forensik yang terperinci dan perhitungan yang berpengalaman, mereka berhasil sampai pada kesimpulan yang mengejutkan, guys. Bahwa kecelakaan itu bukan kesalahan salah satu kru, melainkan kesalahan kendali lalu lintas udara atau ATC. Setelah kejadian ini, 250 juta dolar Amerika Serikat digelontorkan untuk mendorong peningkatan sistem kontrol lalu lintas udara. Dan sejak itu, tidak ada tabrakan antara dua pesawat di Amerika Serikat dalam 47 tahun setelahnya. Kejadian kecelakaan pesawat itu juga melahirkan Federal Aviation Administration atau FAA, yang sebelumnya pada tahun 1958 bernama Federal Aviation Agency. Yang kedua, kecelakaan pesawat United Airlines penerbangan 173. Pada tanggal 28 Desember 1978, sebuah pesawat DC-8 milik United Airlines dengan 181 penumpang berputar-putar di atas bandara selama kurang lebih 1 jam karena mengalami masalah pada roda pendaratan. Meskipun sudah diingatkan bahwa pasokan bahan bakar yang berkurang dengan cepat oleh teknisi penerbangan di atas kabin, sang kapten itu tidak segera memulai pendaratan daruratnya. Akibatnya, DC-8 kehabisan bahan bakar dan jatuh di pinggiran kota, guys.
Kecelakaan ini menewaskan 10 orang dari 181 penumpang. FYI ya guys, jadi dulu di dalam industri penerbangan, kapten adalah orang yang sangat dihormati dan paling didengarkan. Keputusan apapun yang diambil oleh seorang kapten adalah keputusan yang final, tanpa pertanyaan dari co-pilot atau teknisi penerbangan. Sebagai jawaban dari kasus tersebut, United Airlines mengubah prosedur pelatihan awak kabinnya sehingga melahirkan apa yang saat ini disebut dengan konsep Cockpit Resource Management atau CRM. CRM mengubah peran kapten adalah Tuhan yang sebelumnya jadi panduan dunia penerbangan tradisional. Nah, United Airlines adalah maskapai pertama yang menggunakan metode ini pada tahun 1981. Barulah beberapa tahun setelahnya, maskapai penerbangan di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Metode CRM ini sendiri mengajarkan kapten, co-pilot, dan awak pesawat lainnya untuk berkomunikasi selama penerbangan. Hal ini tentunya akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi antar anggota kru. Next, ada kecelakaan pesawat Air Canada penerbangan 797. Insiden ini terjadi pada tanggal 2 Juni pada tahun 1983 pada ketinggian 33.000 kaki dalam penerbangan dari Dallas ke Toronto. Tanda-tanda masalah pertama itu terlihat dengan munculnya gumpalan asap yang keluar dari toilet belakang. Asap hitam tebal ini segera memenuhi kabin guys. Dan ketika itu kondisinya seluruh kabin tertutup asap hitam tebal. Hingga akhirnya pilot berhasil melakukan pendaratan di Cincinnati. Tetapi tak lama setelah pintu keluar dan jalur darurat dibuka, kabin meledak sebelum semua orang bisa keluar. Dari 46 orang di dalamnya, 23 meninggal dunia. Akibat dari insiden tersebut, FAA kemudian mengeluarkan aturan bahwa toilet pesawat harus dilengkapi dengan detektor asap dan alat pemadam kebakaran otomatis. Dalam 5 tahun, semua bantal kursi pesawat penumpang dipasang lapisan penghalang api. Lantai pesawat juga dipasang lampu untuk menuntun penumpang keluar dari pesawat jika terjadi keadaan darurat. Pesawat yang dibuat setelah tahun 1988 selalu menggunakan bahan tahan api untuk bagian interiornya. Nah, salah satu tragedi yang membuka mata adalah jatuhnya Delta Airlines penerbangan 191 pada tahun 1985 guys. Saat pesawat mencoba mendarat di Bandara Internasional Dallas Fort Worth, sebuah badai terbentuk di sekitar landasan. Pesawat Delta Airlines terkena microburst yang membuatnya terdorong ke bawah, sehingga mengalami downdraft yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh. Microburst sendiri adalah salah satu fenomena cuaca yang paling berbahaya bagi penerbang. Meskipun pembentukannya melibatkan serangkaian kondisi dan proses tertentu di dalam awan. Fox Weather itu secara ringkas mendefinisikan ledakan microburst sebagai kantong udara dingin yang cepat tenggelam dalam badai petir. Semburan mikro itu biasanya mencakup area dengan diameter kurang dari 2,5 mil atau 4 km. Dan dapat menahan hembusan angin hingga 150 miles per hour atau 241 km per jam. Meskipun ledakan microburst hanya berlangsung sekitar 5-15 menit, namun dapat menghasilkan aliran udara ke bawah hingga 6.000 kaki per menit guys. Salah satu korban yang selamat dari kecelakaan itu, Jay Slusher, mengatakan kepada wartawan bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, rasanya seperti ada sesuatu yang mendorong pesawat itu jatuh ke bawah. Dari 163 penumpang dan awak pesawat, 134 orang tewas di lokasi kejadian. Termasuk seorang pria yang sedang mengendarai mobil yang tertabrak pesawat saat melintasi jalan raya di dekat bandara. Setelah kecelakaan penerbangan 191, administrasi penerbangan federal mulai mewajibkan semua pesawat komersil memiliki kemampuan mendeteksi penggeseran angin tingkat rendah. Beberapa tahun setelah kecelakaan itu, radar cuaca terminal Doppler baru ditempatkan di bandara dengan resiko ledakan microburst yang tinggi guys. Lalu pada tahun 2001, perkiraan penerbangan sekali lagi ditingkatkan
ketika sistem cuaca terminal terpadu diterapkan. Sistem ini menggabungkan data petir dan pergeseran angin tingkat rendah, observasi pesawat, dan beberapa sistem peringatan cuaca sudah mampu mendeteksi kondisi cuaca 30 hingga 60 menit ke depan. Sejak perubahan tersebut, belum ada kecelakaan terkait ledakan microburst di bandara yang memiliki radar dengan tingkatan ini. Aviation experts claim the missing Malaysian Airlines flight MH370 may have been hijacked by an experienced pilot. 239 passengers and crew, most of them Chinese, were lost in 2014. Now today marks the 10th anniversary of the disappearance of Malaysia Airlines flight MH370, one of the greatest aviation mysteries. Oke guys, kalian masih ingat nggak tragedi Malaysian Airlines MH370 yang saat itu secara tiba-tiba hilang dari layar radar pada tanggal 8 Maret 2014. Pesawat tersebut melakukan rute penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan membawa 227 penumpang dan 12 kru di dalamnya. Sudah 1 dekade hilangnya pesawat ini dan masih menjadi misteri. Banyak spekulasi yang muncul yang menjadi penyebab hilangnya Malaysian Airlines MH370 ini. Mulai dari pembajakan, hilangnya oksigen di kabin, hingga pemadaman listrik. Namun, tidak ada panggilan darurat, tidak ada permintaan uang tebusan seandainya dibajak, dan penumpang disandra, juga tidak ada cuaca buruk atau bukti kegagalan teknis. Ketika MH370 hilang, upaya pencarian internasional yang melibatkan puluhan kapal dan pesawat dikerahkan menjelajahi Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia di bagian selatan. Australia, Malaysia, dan Tiongkok kemudian melakukan operasi pencarian bawah air, guys, secara besar-besaran, yang mencakup area seluas sekitar 46.000 mil persegi dengan sonar, kapal selam, dan pesawat terbang. Pada bulan Juli tahun 2015, pecahan pesawat yang kemudian dikonfirmasi sebagai flaperon dari MH370 itu ditemukan terdampar di pantai Pulau Reunion, Samudra Hindia bagian barat, guys. Ini merupakan bukti kuat pertama bahwa pesawat tersebut jatuh di kawasan tersebut. Lebih banyak puing kemudian ditemukan terdampar di pantai Afrika bagian timur. Namun, setelah tidak ada hasil lagi, semua upaya pencarian formal dihentikan pada tahun 2017. Beberapa ahli percaya pesawat itu terbang hingga 7 jam dengan autopilot sebelum kehabisan bahan bakar dan menabrak Samudra Hindia. Insiden MH370 ini membuat organisasi penerbangan sipil internasional memerintahkan semua maskapai memasang peralatan pelacak yang akan mengawasi pesawat secara real-time, terutama yang berada di atas lautan. Produsen pesawat juga mengembangkan kotak hitam yang akan keluar dan mengapung secara otomatis saat pesawat menabrak air. Negara-negara di dunia itu juga sepakat untuk menggunakan satelit dalam melacak penerbangan. Satelit sendiri itu menjadi kunci penting untuk mencegah hilangnya pesawat secara misterius, seperti yang menimpa Malaysian Airlines atau MH370 pada Maret 2014. Kesepakatan ini itu dicapai dalam konferensi yang digelar oleh Badan PBB dan Serikat Telekomunikasi Internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pelacakan penerbangan yang selama ini bergantung pada radar. Sebetulnya, pelacakan dengan radar yang ketika itu digunakan bisa melacak pergerakan pesawat. Namun cakupannya samar dan terkadang muncul hilang, guys. Terutama ketika pesawat ada di atas laut atau pesawat terbang di bawah ketinggian normal. Nah, kelemahan itulah yang memicu kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih baik, guys. Meskipun pernah terjadi beberapa kali kecelakaan pesawat, namun, semakin banyak yang mengakui bahwa melakukan perjalanan dengan pesawat jauh lebih aman daripada menggunakan angkutan darat dan laut. Menurut laporan Asosiasi Angkatan Udara Internasional atau IATA, terdapat 1.393 kecelakaan pesawat terbang di dunia sepanjang tahun 2005 hingga 2023. Mayoritas kecelakaan pesawat paling banyak itu terjadi saat landing atau mendarat, yaitu sebanyak 738 kecelakaan dalam periode tersebut.
Di urutan kedua, ada kecelakaan pesawat saat take off atau lepas landas dengan 118 kecelakaan. Fase ini biasa kita kenal dengan istilah Critical 11. Nah, untuk kamu yang belum tahu apa sih Critical 11, kalian bisa tonton di episode sebelumnya ya guys. Selain itu, berdasarkan data Aviation Safety Network atau ASN, ada 203 kasus kecelakaan pesawat yang terjadi di seluruh dunia sepanjang 2023. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan tingkat kecelakaan pesawat terendah guys. Di Indonesia, hanya ada 5 kecelakaan pesawat sepanjang tahun 2023. Sedangkan kecelakaan pesawat paling tinggi terjadi pada tahun 2023 berada di Amerika Serikat, yaitu dengan 62 kasus. Kemudian diikuti oleh Sudan dengan 22 kasus. Untuk saat ini, minat masyarakat melakukan perjalanan udara itu juga terus meningkat ya guys. Badan Pusat Statistik atau BPS secara akumulasi sejak Januari hingga Mei 2024, jumlah penumpang angkutan udara domestik itu sebanyak 25,2 juta orang, atau naik 1,11%. Dibanding kondisi pada periode tahun lalu yang sebanyak 24,9 juta orang. Serta selama periode Januari hingga Mei 2024, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baik yang menggunakan penerbangan nasional maupun asing, sebanyak 7,4 juta orang. Angkanya itu naik 29,17%. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi yang mau kita bahas di video selanjutnya? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain, such as Instagram. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak. Aku mau tahu banget nih, kalian tuh penasaran tentang apa lagi sih di dunia aviasi? Dan pastinya akan aku bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.